Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Rosy Yolanda dalam RIC The Strep Treatment. Yeay! Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat untuk membuat video dan edukasi yang baru tentang dunia kecantikan dan dunia kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video kemarin, yaitu IPL. Kemarin saya menjelaskan secara umum IPL itu apa, dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan IPL yang lebih khusus, yaitu IPL melasma atau untuk IPL untuk menghilangkan atau menyamakan flek. Stay tune terus di video saya ya sampai akhir. Pada area mana aja sih sebenarnya melasma bisa muncul atau flek bisa muncul? Jadi untuk areanya bisa di dahi, bisa di hidung, pipi, dagu. Jadi tidak menutup kemungkinan melasma bisa muncul di area mana saja. Pada usia berapa sih melasma akan timbul atau muncul? Biasanya pada usia 20-40 tahun sudah bisa terlihat melasma. Nah, melasma ini muncul ketika banyak disebabkan oleh beberapa hal. Jadi kayak misalkan kalian nih yang jarang memakai sunscreen dan terus terpapar sinar matahari pasti bisa timbul melasma. Kemudian untuk ibu-ibu yang KB juga bisa menyebabkan melasma, atau kalian yang menggunakan krim yang berbahaya atau krim yang tidak aman untuk kulit. Apabila kalian lepas tiba-tiba, biasanya kalian akan mengalami melasma atau flek. Bisa juga terjadi akibat kalian mengkonsumsi beberapa obat tertentu yang akan menyebabkan kulit kalian menjadi hiperpigmentasi atau flek tersebut. Apa aja sih dokter penyebab melasma ini yang lebih jelas? Saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi melasma ini sebenarnya penyebabnya banyak sekali yang bisa kalian tahu. Jadi misalkan kalian yang kerjanya di lapangan, terus kalian sangat jarang memakai sunscreen, kalian akan terpapar terus sinar matahari lah. Sinar matahari ini yang akan menyebabkan melasma itu tumbuh atau hiperpigmentasi pada kulit. Nah, penanganannya gimana? Jadi untuk kalian yang kerja lapangan atau sering sekali keluar, kalian harus wajib memakai sunscreen. Dokter, sunscreen itu gimana cara pakainya? Untuk sunscreen yang SPF-nya 30%, biasanya kalian boleh touch up atau ulangi setelah 4 jam. Jadi pengulangannya setiap 4 jam sekali. Untuk SPF yang 50, biasanya kalian bisa lebih lama. Kalian bisa touch up-nya atau mengulangnya per 8 jam. Apa boleh nih sunscreen digunakan untuk semua jenis muka? Untuk jenis muka yang akne atau berminyak, usahakan jangan menggunakan SPF yang tinggi karena akan menyebabkan jerawat akan bertambah parah. Nah, kemudian penyebab yang lainnya bisa karena KB. Kenapa dokter KB bisa menyebabkan flek? Karena KB hormonal biasanya akan mempengaruhi hormon kita, jadi bisa menyebabkan timbullah hiperpigmentasi pada kulit. Kalau gimana solusinya? Jadi kalau misalkan nih benar karena kalian memakai KB ini, mau nggak mau kalian harus ganti KB. Biasanya kalau emang karena KB, setelah KB dilepas, flek akan memudar secara perlahan sendirinya. Kemudian flek juga bisa karena saat kalian hamil. Nah, kadang ibu hamil tuh ada nih tiba-tiba yang muncul fleknya gitu. Kenapa? Ya udah sama prosesnya seperti kita pakai KB. Jadi hamil juga kan hormonnya kan naik turun ya, apalagi hormon yang ibu hamil selalu ada yang meningkat, ada yang turun. Nah, salah satunya bisa menyebabkan flek. Biasanya pada saat kalian melahirkan atau ibu-ibu yang melahirkan, flek akan menghilang secara sendirinya. Jadi untuk yang KB dan ibu hamil, biasanya kalau masalahnya teratasi atau diselesaikan, biasanya emang fleknya langsung samar. Flek yang susah dihilangkan adalah flek ketika kalian salah menggunakan kosmetik atau krim
atau skincare. Jadi untuk pemilihan skincare kalian harus hati-hati dan harus memikirkan efek samping setelah memakai ini apa. Biasanya banyak sekali teman-teman yang memakai skincare yang kandungannya tinggi atau kandungannya berbahaya. Ketika kalian berhenti, kalian langsung berhenti, kalian tinggalkan langsung. Jadi kalian tidak melakukan tapering off atau kalian tidak menyelingi dengan krim yang lebih aman, biasanya flek akan keluar tiba-tiba lah. Flek yang karena skincare ini yang biasanya lumayan sulit untuk dibuat samar. Apakah ada lagi selain skincare? Ada. Kemudian biasanya orang yang mengkonsumsi obat-obat tertentu itu juga bisa mempengaruhi timbulnya flek atau tidak. Beberapa yang mungkin kalian bisa tahu penyebab flek, dan paling sering terjadi flek karena hal-hal tersebut. Bagaimana sih cara mengobati melasma? Jadi untuk orang yang punya melasma, kalian harus tahu dulu penyebabnya. Kalau misalkan nih penyebabnya kalian kata KB, caranya ya ganti KB-nya. Atau misalkan kalau kalian ternyata posisi lagi hamil, tunggu sampai melahirkan. Biasanya emang kalau gara-gara hamil biasanya kan memudar ketika kalian sudah melahirkan. Nah, untuk kalian yang mempunyai flek karena salah memakai skincare atau karena terkena paparan sinar matahari, banyak sekali pilihan untuk cara menyamarkan flek. Salah satunya nih, kalian bisa menggunakan dermabrasi diamond, kalian juga bisa menggunakan chemical peeling, kalian juga bisa menggunakan laser, kalian juga bisa menggunakan IPL. Dan yang pastinya untuk kalian yang punya flek, kalian tidak boleh lepas dari krim. Kenapa? Karena flek ini tidak bisa hilang, tapi flek hanya bisa disamarkan atau ditekan. Salah satunya dengan krim dan bantuan treatment yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan treatment IPL untuk mengatasi melasma tersebut. Cara kerja IPL untuk menyamarkan melasma atau terapi melasma yaitu ia bekerja dengan memanfaatkan panjang gelombang cahaya yang ditargetkan untuk membakar ringan dan menghilangkan area yang berpigmen. Gitu. Jadi dia akan fokus sama area-area yang hiperpigmentasi. Dan untungnya IPL ini bisa menjangkau flek yang sangat luas atau seluruh muka. Sangat efektif sekali menggunakan IPL daripada kita menggunakan laser atau yang lainnya. Nah, ini yang pasti kalian tunggu-tunggu, seberapa efektifkah sih IPL ini untuk mengatasi melasma. Jadi tergantung ya teman-teman, luas melasma kalian di muka itu seberapa. Tapi tergantung variabel yang berbeda tadi ya, dan frekuensi yang kalian lakukan. Jadi semakin sering kalian melakukan IPL, insya Allah hasilnya akan jauh lebih bagus. Kemudian jangan lupa kalian harus mengkombinasikan dengan krim topikal, karena kalau kalian punya flek, kalian wajib menggunakan krim untuk membantu menekan melasma kalian agar tidak timbul atau tidak kelihatan. Nah, kemudian tapi sebagian besar penelitian saat ini mengatakan bahwa IPL sendiri pun bisa mengurangi atau menyamarkan melasma atau flek. Tapi alangkah lebih baiknya atau hasilnya jauh lebih bagus apabila kalian kombinasikan dengan menggunakan krim yang khusus untuk menekan melasma. Jadi IPL dan krim untuk menekan melasma kombinasi sangat bagus untuk kalian yang ingin cepat menyamarkan flek kalian dan mendapatkan kulit yang lebih sehat. Apa sih yang nggak boleh dilakukan setelah IPL dan apa sih efek samping melakukan IPL melasma ini? Jadi hampir sama ya sama yang video sebelumnya. Untuk apa yang nggak boleh kalian lakukan, sama kan nggak boleh langsung terkena sinar matahari. Gunakan sunscreen, jangan memakai waxing, kemudian hindari krim yang menyebabkan eksfoliasi atau pengelupasan
hindari krim yang mengandung vitamin A. Kemudian hindari penggunaan obat-obat yang bisa memperencer darah, misalkan nih aspirin atau ibuprofen. Untuk efek sampingnya sendiri sama seperti kita IPL yang lainnya, ya ada kemerahan post treatment, kemudian agak lebam sedikit mungkin pada area sasaran IPL, kemudian bisa juga iritasi, tapi sangat jarang sekali untuk masalah itu ya. Nah, sekiranya sih cuma itu aja sih yang bisa saya jelaskan tentang IPL melasma ini. Saya menjelaskan bahwa IPL melasma ini bisa menjadi salah satu pilihan treatment kalian untuk menghilangkan atau menyamarkan flek. Karena flek sekarang itu sudah tidak memandang umur, sudah tidak memandang kalian apa. Jadi flek ini karena emang pola hidup kalian yang harus jadi anak muda pun sudah banyak sekali yang flek. Banyak sekali pilihan treatment, salah satunya IPL ini. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat kalian yang nonton dan semoga bermanfaat.